Di tengah hutan yang hijau dan subur, terdapat sebuah sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi semua hewan. Airnya mengalir jernih, memberikan kesegaran di hari yang panas. Biasanya, sungai itu ramai dengan burung yang bernyanyi, monyet-monyet yang bercanda, dan ikan-ikan yang melompat di permukaan air. Namun hari ini, suasana sungai berubah. Hening, tak ada suara kicauan burung, tak ada gerakan ikan di air. Bahkan angin yang berhembus terasa berat. Ada sesuatu yang tidak beres. Di antara rimbunnya pepohonan, muncullah seekor kancil berjalan ringan seperti biasa. Ia selalu datang ke sungai ini untuk minum dan bermain. Namun, kali ini ia merasakan sesuatu yang aneh. Mata dan telinganya tajam mengamati sekeliling. Semua hewan tampaknya menghilang. Ketika kancil mendekat ke tepi sungai, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di atas sebuah batu besar, sesosok tubuh panjang berkilauan dalam cahaya matahari. Seekor ular raksasa berwarna hitam pekat sedang melingkar, lidahnya menjulur-julur seakan mencium bau mangsa. Matanya yang tajam menatap kancil dengan penuh kelicikan. Sungai yang dulu bebas untuk semua hewan, kini telah dikuasai oleh sang ular raksasa. Tak ada yang berani mendekat, tapi kancil dengan akal dan keberaniannya, tidak akan mundur begitu saja. Akankah ia berhasil mengalahkan penguasa baru sungai ini? Kancil berdiri di tepi sungai, tubuhnya menegang. Ia mengamati permukaan air yang tenang. Tetapi suasana di sekitarnya terasa mencekam. Biasanya, suara gemercik air dan kicauan burung menjadi latar yang menenangkan. Tapi kali ini, yang terdengar hanyalah kesunyian yang menggantung di udara. Ia berjalan pelan, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, sesuatu bergerak di atas batu besar di seberang sungai. Perlahan, sosok hitam panjang mulai melata keluar. Seekor ular raksasa menjulurkan kepalanya dari balik batu. Matanya menyala tajam, lidahnya menjulur, mengendus bau di sekelilingnya. Tubuhnya besar dan kuat, dengan sisik berkilauan seperti batu obsidian di bawah sinar matahari. Ular itu melingkar dengan tenang, lalu berbicara dengan suara rendah dan mengancam. Akhirnya, ada yang cukup bodoh untuk datang ke sungai ini, desisnya. Ini sekarang adalah wilayahku. Tak ada yang boleh mengambil air tanpa izinku. Dan kau, kancil kecil, tampak sangat lezat untuk jeti santapan pertamaku hari ini. Namun, kancil tak gentar. Ia tahu bahwa melawan kekuatan ular raksasa dengan tenaga tidak mungkin. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat akal. Kancil tersenyum tenang. Ia menatap ular raksasa dengan tatapan percaya diri, lalu berkata dengan nada mengejek, "Aku sudah mendengar tentangmu, wahai ular yang besar. Tapi, sungguh aku tidak menyangka kalau tubuhmu ternyata tidak sebesar yang dikatakan." Ular raksasa menyipitkan mata, merasa tersinggung. Tubuhnya melingkar lebih erat di batu besar. Kancil melanjutkan dengan nada santai. "Dulu, aku pernah mendengar tentang seekor ular yang mampu membungkus seluruh sungai dengan tubuhnya. Tapi, aku ragu kau bisa melakukannya." Ular raksasa tersentak. Bagaimana mungkin makhluk sekecil kancil berani meremehkannya? Ia harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar kuat dan besar. Ular raksasa mulai bergerak. Perlahan, ia melilitkan tubuhnya di sepanjang tepi sungai, berusaha memperlihatkan panjangnya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia benar-benar mampu melingkari sungai seperti yang dikatakan kancil. Sementara itu, kancil memperhatikan dengan teliti. Ia menunggu saat yang tepat. Ketika kepala ular semakin jauh dan tubuhnya semakin panjang ke depan, kancil dengan cepat berlari ke ekornya. Dengan gesit, ia mengambil akar tanaman yang kuat dan mengikat ekor ular ke akar pohon di tepi sungai. Ular raksasa tak menyadari jebakan ini. Ia terus merentangkan tubuhnya hingga tiba-tiba. "Apa ini? Aku tidak bisa bergerak!" seru ular raksasa panik. Kancil tertawa kecil, melompat ke atas batu dengan lincah. "Oh, kasihan sekali. Sepertinya kau terlalu sibuk membuktikan betapa panjang tubuhmu, hingga tak sadar kau sendiri yang terjebak," kata kancil dengan nada jenaka. Ular raksasa meronta, mencoba melarikan diri, tapi sudah terlambat. Ikatan akar pohon terlalu kuat. Ia tak bisa lagi menguasai sungai. Dengan terperangkapnya ular raksasa, suara di hutan kembali hidup. Burung-burung mulai berkicau lagi, ikan-ikan berenang bebas di sungai,
dan hewan-hewan yang sebelumnya takut mulai muncul dari persembunyian. Kancil menatap sungai yang kembali damai dengan senyum bangga. Hari itu, ia tahu bahwa kecerdikan kembali menyelamatkannya dan semua hewan di hutan. Hari itu, Kancil kembali membuktikan bahwa kekuatan bukanlah satu-satunya cara untuk menang. Dengan kecerdikannya, ia berhasil mengalahkan lawan yang jauh lebih besar. Ular raksasa, yang sebelumnya merasa dirinya penguasa, kini tak lagi bisa mengancam sungai. Dan para hewan kembali mendapatkan hak mereka untuk minum dan bermain di air yang jernih. Kancil berjalan pergi dengan langkah ringan, merasa puas karena telah mengembalikan keseimbangan di hutan. Ia tahu, hari ini bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi juga tentang bagaimana kecerdikan dan keberanian bisa membawa perubahan. Dan begitulah, Kancil kembali ke petualangan barunya, siap menghadapi rintangan lain di masa depan.